Suatu data yang kita bahas kali ini adalah DEQ, yang merupakan singkatan dari double-ended queue. Oke, nanti akan kita bahas mengenai konsepnya, diteruskan dengan code dan contoh implementasinya dengan menggunakan bahasa pemrograman Python. Suatu data berikutnya adalah suatu data DEQ. Oke, yang merupakan singkatan dari double-ended queue. Oke, namanya saja queue, jadi ini nanti akan hampir serupa dengan suatu data queue sebelumnya. Oke, di dalam suatu data DEQ ini kita akan punya bentuk seperti halnya queue, bentuk seperti ini, di mana kita akan punya dua buah ujung, yaitu bagian front dan bagian rear. Oke, hanya saja kalau kita bicara tentang suatu data queue, maka untuk insert data hanya bisa kita lakukan pada bagian rear. Sedangkan untuk remove data hanya bisa kita lakukan pada bagian front. Hal ini agak berbeda dengan suatu data DEQ, yaitu kita bisa lakukan insert data melalui ujung bagian front dan insert data pada ujung bagian rear. Untuk remove data pun bisa kita lakukan pada kedua ujungnya, yaitu pada bagian front dan pada bagian rear. Oke. Berikut ini ada beberapa operasi yang terdapat pada suatu data DEQ. Yang pertama adalah selalu kita awali dengan create wadahnya itu sendiri, create DEQ-nya itu sendiri. Oke, kita selalu punya fungsi untuk create suatu data DEQ. Kemudian kita juga punya fungsi untuk insert data. Kalau pada queue kita hanya punya satu fungsi untuk insert data, yaitu enq, maka di dalam DEQ ini kita punya dua buah fungsi untuk insert. Yang pertama adalah insert bagian front. Jangan lupa parameter datanya, data apa yang mau kita masukkan ke sana. Kemudian insert bagian rear. Oke. Berikutnya kita juga punya fungsi untuk remove data. Kalau di suatu data queue kita hanya punya satu buah fungsi remove data, yaitu dq, yang kita bisa remove data pada ujung bagian front saja. Sedangkan pada DEQ kita bisa lakukan remove data pada kedua ujung, baik front maupun rear. So, kita punya dua buah fungsi di sini, ada remove front dan ada remove rear. Bisa dilihat di situ, untuk remove tidak ada parameter data karena otomatis data apapun yang terdapat pada ujung bagian front atau ujung bagian rear nanti kita hapus. Justru data tersebut yang akan kita jadikan sebagai return value atau nilai baliknya. Fungsi berikutnya adalah isEmpty untuk ngecek apakah DEQ dalam keadaan kosong, sehingga kita bisa lakukan suatu operasi. Kemudian berikutnya adalah fungsi size untuk mengetahui jumlah data yang terdapat pada DEQ. Oke, itu adalah konsep dari DEQ. Untuk implementasinya dengan menggunakan Python, yang akan saya contohkan nanti di bagian code-nya adalah implementasi dengan menggunakan list. Di sebelumnya di stack maupun di queue kita semuanya menggunakan list. Oke, di dalam list kita punya
beberapa item, beberapa member yang bisa kita akses dengan menggunakan indeks yang dimulai dari 0, 1, 2, sampai dengan indeks yang ke N. Oke. Kalau di suatu data Q sebelumnya, indeks ke 0 kita gunakan sebagai ujung bagian rear, sedangkan indeks ke N kita gunakan sebagai ujung bagian front. Pada DAG ini, kita balik, ujung bagian front adalah di indeks ke 0, dan ujung bagian rear adalah ada di indeks ke N atau indeks terakhir. Sebenarnya nanti ketika kita mau buat fungsi, boleh mana aja yang mau kita gunakan sebagai indeks, mana aja yang kita gunakan sebagai rear atau front. Bisa biar sama dengan Q, indeks ke 0 kita gunakan sebagai rear, dan indeks ke N kita gunakan sebagai front, juga tidak ada masalah. Oke, ini adalah implementasi suatu data DAG dengan menggunakan Python. Ada beberapa operasi yang sudah dijelaskan sebelumnya. Yang pertama pasti adalah create DAG, dan sudah disebutkan juga bahwa semua suatu data yang kita bangun, ada stack, ada queue, ada DAG, semuanya menggunakan list dari Python. Kemudian dalam suatu data DAG ini kita bisa menambahkan, kita punya ujung, dua ujung, yaitu front dan rear. Kita bisa tambahkan dua-duanya, yaitu kita bisa nambahkan dari ujung, kita juga bisa tambahkan dari rear. Di sini ujungnya itu berada di indeks ke 0. Frontnya berada di indeks ke 0 atau indeks awal. Sedangkan rear-nya itu berada di indeks terakhir. Oke. Operasi berikutnya adalah kita juga bisa lakukan remove dari kedua ujung, yaitu remove rear dan remove front. Kita remove bagian rear, kita remove bagian front. Kemudian dua fungsi remove rear dan remove front ini menghasilkan nilai balik adalah data yang kita remove tadi. Fungsi berikutnya adalah untuk ngecek apakah DAG kita dalam keadaan empty atau tidak. Kemudian size untuk mengetahui jumlah data yang terdapat pada DAG. Contoh implementasi dengan menggunakan suatu data DAG adalah pengecekan suatu kata, apakah kata tersebut merupakan kata palindrom ataukah bukan. Apa itu palindrom? Palindrom adalah suatu kata yang kalau kita baca dari belakang atau dari depan itu akan berbunyi sama. Suatu kata yang kalau kita baca dari sebelah kiri dengan kita baca dari sebelah kanan itu berbunyi sama. Contohnya apa? Misalkan contohnya adalah katak. Dapat diperhatikan di situ bahwa ketika kita baca dari depan atau dari sebelah kiri akan berbunyi katak, begitu juga kalau kita baca dari sebelah belakang, maka akan berbunyi, atau dari kanan akan berbunyi katak juga. Contoh yang lain adalah misalkan nama seseorang, misalkan Hana. Ketika kita baca dari depan, itu akan berbunyi Hana. Ketika kita baca dari belakang pun juga akan berbunyi Hana. Ini adalah dua contoh kata yang berbentuk palindrom. Sebaliknya, kalau kata seperti ini, kalau kita baca dari depan adalah aku, sedangkan kalau kita baca dari belakang adalah uka. So, ini bukan kata palindrom. Ya. Sekarang bagaimana algoritmanya bahwa untuk ngecek apakah suatu kata ini adalah kata yang palindrom ataukah bukan.
Maka yang dilakukan pertama kali adalah masukkan setiap karakter dari suatu kata yang kita mau baca, mau kita cek apakah kata tersebut adalah palindrom, masukkan setiap karakter ini ke dalam suatu DEC. Oke, misalkan seperti ini. Saya punya DEC kata. Oke, kita masukkan ke dalam DEC kita, di mana ini adalah posisi front dan ini adalah posisi rear. Maka yang dilakukan adalah kita memanfaatkan fungsi yang terdapat pada DEC, yaitu remove front dan remove rear. Oke. Kita remove front, kita remove rear, kita cek apakah return value yang dikembalikan oleh si remove front sama dengan remove rear. Kalau iya, oke, berarti dia true untuk karakter yang pertama. Berikutnya adalah karakter yang kedua. Kita remove bagian front, sekarang front ada di posisi karakter A. Kemudian kita remove bagian rear, kita cek apakah A ini bagian front sama dengan bagian rear. Kalau true, oke. Kalau tersisa satu kata saja, ya sudah. Berarti kata ini adalah kata berbentuk palindrom. Akan berbeda kalau kita punya misalkan kata aku, masukkan setiap karakter ke dalam struktur data DEC kita. Masukkan setiap karakter ke dalam struktur data DEC kita, misalkan A, K, O. Oke. Kemudian yang kita lakukan adalah kita remove bagian front dan remove bagian rear. Kalau ini karakter yang sama, maka untuk karakter yang pertama itu memenuhi syarat palindrom. Tapi ternyata ini adalah false. So, kata aku ini bukanlah kata yang mempunyai bentuk palindrom. Untuk pengecekan suatu kata apakah dia palindrom ataukah bukan. Misalkan kita beri nama is palindrom. Dengan parameternya adalah kata, yaitu kata yang mau kita cek apakah dia palindrom ataukah bukan. Oke, karena kita akan menggunakan struktur data DEC, maka kita harus buat DEC-nya terlebih dahulu. Misalkan nama DEC kita adalah palindrom. Oke. Berikutnya adalah sesuai algoritma yang dijelaskan sebelumnya, kita masukkan setiap karakter ke dalam DEC yang sudah kita buat. For CH ini kata, setiap karakter yang terdapat pada kata, kita masukkan ke dalam palindrom dengan menggunakan fungsi add front ataupun dengan menggunakan fungsi add rear, terserah mau yang mana. Misalkan kita menggunakan fungsi add front, palindrom, nama DEC kita, dan data apa yang mau kita masukkan, yaitu CH. Oke ya. Setelah perintah ini, perintah baris ketiga dan baris keempat ini, kita sudah masukkan setiap karakter yang terdapat pada kata itu ke dalam DEC yang kita buat sebelumnya. Oke. Tahap berikutnya adalah kita ngecek apakah kata yang sudah terdapat pada DEC ini berbentuk palindrom dengan cara kita lakukan remove front, remove rear, kemudian kita cek apakah dia adalah karakter yang sama. Begitu seterusnya sampai habis karakternya. Oke. Kita lakukan perintah while. Oke.
while ini kita akan iterasi terus-menerus sampai habis karakternya, atau sampai habis karakternya, tetapi kita tidak bisa lakukan dengan menggunakan stopping condition seperti ini. Not is empty. Jadi seolah-olah kan kita akan lakukan terus-menerus sampai decknya itu kosong. Padahal kita tahu bahwa kata itu kata yang kita masukkan nanti adalah kata yang memiliki jumlah karakter terserah. Boleh karakter berjumlah genap atau boleh karakter berjumlah ganjil. Misalkan karakter berjumlah genap adalah kata. Ini adalah palindrom. Oke. Sedangkan karakter berjumlah ganjil adalah kata yang berjumlah ganjil adalah kata. Oke. Tadi algoritma yang sudah kita bahas tadi adalah setiap kita lakukan remove from dan remove rear, maka kita lakukan pengecekan apakah dua karakter ini adalah karakter yang sama. Kalau menggunakan perintah ini, while not is empty palindrom, ini hanya berlaku bagi suatu kata yang hanya punya jumlah karakter genap saja. Hal ini akan error kalau kita punya kata yang memiliki jumlah karakter ganjil. Misalkan kata ini adalah karakter berjumlah genap. Kita lakukan remove from, remove rear, sehingga yang tersisa di dalam deck kita adalah ini. Oke. While dijalankan lagi, kita remove from, remove rear, sehingga yang tersisa adalah ini. While dijalankan lagi karena masih belum empty, kita lakukan remove from, remove rear. Sudah selesai, dan ini adalah benar palindrom. Hal ini akan berbeda kalau kita punya suatu kata yang punya jumlah karakter ganjil. Misalkan seperti ini. Oke, kita lakukan remove from, remove rear. Maka yang tersisa di dalam deck kita adalah while berjalan lagi karena belum empty decknya, kita lakukan remove from, remove rear. Yang tersisa adalah ini. Karena masih belum empty, masih belum kosong deck kita lakukan proses remove from, remove rear. Ini bisa kita remove from, tapi remove rear tidak bisa karena deck kita sudah dalam keadaan empty. Itu ya. Oke, oleh karena itu kita tidak bisa menggunakan stopping condition while not is empty. Palindrom seperti ini. Oke. Oleh karena itu bagaimana stopping conditionnya? Oke. Supaya ini tetap berjalan untuk jumlah karakter yang ganjil ataupun genap, maka kita bisa lakukan stopping conditionnya seperti ini. Size dari palindromnya lebih dari 1. Selama lebih dari 1, kita lakukan proses remove from, remove rear, remove from, remove rear, remove from, remove rear. Kalau sudah sama dengan 1, kalau decknya sumber daya sama dengan 1 seperti ini, while berhenti. Gitu ya. Oke. Selama palindromnya lebih dari 1, apa yang dilakukan? Kita cek apakah karakter yang kita remove bagian front atau ujung bagian front sama dengan karakter yang kita remove pada ujung bagian rear. Oke. Sebelumnya kita harus punya flag terlebih dahulu.
cek sama dengan true. Kalau karakter bagian depan dan bagian belakang adalah sama, maka kita set cek sama dengan check and true. Kenapa kita lakukan and? Supaya misalkan pasangan karakter yang pertama itu benar, tetapi pasangan karakter yang kedua itu salah, maka kita bisa return value-kan si kata ini bahwa dia adalah kata yang salah. Tapi kalau kita langsung isi cek sama dengan true, maka kalau kata yang pertama adalah benar, oke. Tapi kalau karakter berikutnya adalah salah, karakter berikutnya adalah salah, maka karakter berikutnya salah adalah harusnya palindromnya salah. Kita set sama dengan cek sama dengan false. Oke. Kita lakukan lagi karakter berikutnya, pasangan karakter berikutnya. Ternyata karakter yang pasangan yang ketiga ini adalah karakter yang sama. Kalau kita menggunakan perintah ini, otomatis return value-nya nanti adalah true. Padahal di pasangan yang kedua itu adalah bukan palindrom, gitu ya. Oleh karena itu kita perlu lakukan proses check sama dengan check and true. Oke. Kemudian tahap berikutnya adalah return check. Kita jalankan, kemudian kita panggil fungsinya. Kata adalah kata palindrom. Kalau kata juga suatu palindrom. Tapi kalau ABC itu bukanlah suatu kata palindrom. Hana adalah kata yang berbentuk palindrom. Oke. Ini adalah contoh implementasi struktur data